Shalom untuk jemaat komunitas JKB Kota Wisata yang berada di rumah, yang menikmati ibadah secara online. Hari ini, hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, mari kita sama-sama menikmati dari Mazmur pasal 91. Bagi saudara yang memiliki Alkitab, kita bisa sama-sama membaca dari ayat 1. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemah sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Puji Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 11. Ini adalah janji firman Tuhan yang telah dituliskan ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum banyak manusia zaman ini lahir. Janji ini berlaku sepanjang masa karena yang berjanji ini bukan manusia. Kalau Allah yang berjanji pasti ditepati. Sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11, bahwa perkataanku tidak akan keluar dengan sia-sia, ia akan mengerjakannya dengan tepat. Nah, di dalam perlindungan Allah kita aman. Dikatakan di ayat 1 adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kenapa dikatakan orang duduk? Ada 3 kata dalam bahasa Ibrani yang berarti kesembuhan. Saya mau coba bahas sedikit. Ini kata yang luar biasa. Coba disorot di sini. Ini adalah 3 kata bahasa Ibrani yang akan saya coba jelaskan. Ini dibaca res, ini p, ini alef. Kalau bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Ini kita baca rafa. Rafa itu artinya heal atau sembuh. Jadi res, P, dan alef. Tapi menurut etimologi, kata rafa ini berasal dari kata rapah. Apanya yang berbeda di sini? Resnya sama, P-nya sama. Yang berbeda adalah alef berasal dari kata hei. Hei itu artinya grace atau anugerah. Ya, kalau kita lihat di Kejadian 6 ayat 8, Nuh mendapatkan kasih karunia, itu Nuh mendapatkan grace atau hei. Abram setelah mendapat kata Abraham ditambahkan kata hei, artinya Abraham dibenarkan karena kasih karunia. Sarai setelah mendapatkan Sarah ditambahkan hei, maka Sarah menjadi ibu dari segala bangsa. Kata hei adalah anugerah. Hei ini bahkan diucapkan tanpa lidah bergerak. Artinya benar-benar hei ini adalah relax. Jadi akar kata kesembuhan
berasal dari suku kata relax. Kenapa dikatakan relaksasi? Sekarang ini banyak dunia sekuler mengajarkan tentang yoga, tentang meditasi, relaksasi. Sebetulnya mereka mengadopsi dari kebenaran firman Tuhan. Di sini di Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, orang yang duduk melambangkan seseorang yang dalam kondisi aman atau rileks. Berbeda dengan orang yang sedang berjalan, berlari, itu melambangkan orang yang sedang bekerja. Tetapi katakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku. Jadi tempat perlindungan yang paling aman adalah ketika seseorang menikmati relaksasi, relax. Ini pemerintah menganjurkan untuk stay home. Stay home, banyak orang stay home tetapi pikirnya stres karena yang dibaca WA. Grup WA di mana berita negatif, berita yang terjadi di negara ini, kematian karena corona, kematian, kecelakaan, musibah. Orang tinggal di rumah tetapi pikirannya stres. Bukan itu yang diinginkan oleh pemerintah dan bukan itu juga yang diinginkan oleh Tuhan. Ingat ketika bangsa Israel disuruh diam di rumah selama lebih dari 2 minggu. Ketika ada maut, ya, roh maut yang akan merenggut nyawa anak-anak sulung. Tetapi bangsa Israel tidak mati karena apa? Di pintunya ada lambang darah, yaitu domba, lambang domba yang darah domba yang ditaruh di pintu. Selama itu Tuhan berkata melalui Musa supaya bangsa Israel diam di rumah. Selama 2 minggu mereka diam di rumah. Mereka ngapain? Tuhan ingin mereka menikmati bersama keluarga, menikmati makan dan minum. Dan Tuhan rohnya berjalan merenggut, mencabut nyawa setiap anak sulung bangsa Mesir. Nah, saat ini pemerintah menganjurkan untuk kita stay home, minimal 2 minggu mengisolasi. Tetapi saya melihat, menyaksikan bahkan banyak dimanfaatkan orang-orang yang tidak bekerja, mereka pergi liburan dan mudik. Ini tidak disarankan oleh pemerintah. Nah, ketika kita tinggal di rumah, kita relax. Relax di sini bukan berarti kita, jiwa kita atau pikiran kita mencari informasi yang ada di luar, sehingga pikiran kita tidak tenang. Tuhan menginginkan supaya di dalam lindungan Allah, firman ini sungguh akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi kita tidak perlu takut. Virus corona kita tidak bisa lihat. Bahkan kita tidak bisa merasakannya. Tiba-tiba orang kena dampaknya. Tuhan tidak menginginkan kita untuk menyelidiki seperti orang-orang yang tidak percaya. Ya, kita ikuti aturan pemerintah, bahkan anjuran kesehatan untuk menjaga diri kita, pakai masker, lalu sarung tangan, lalu membersihkan diri secara jasmani. Tetapi Tuhan berjanji ada perlindungan yang paling aman, yaitu dengan cara percaya kepada Yesus Kristus dan kuasanya. Ia berjanji bahwa kita dilindungi. Nah, saat bagaimana janji ini efektif? Tuhan berkata saat kita rileks, maka kesembuhan itu bekerja. Kenapa kata-kata ini dibuat berdasarkan dari kata kesembuhan ini berasal dari kata rileks? Karena Tuhan menggantikan heal, rapa dengan rapah. Ditambahkan he di sini adalah berarti anugerah. Kasih karunia, yaitu pribadi Yesus sendiri, adalah sumber akar dari kesembuhan bagi jiwa kita. Saudara yang ada di rumah saat ini, engkau tidak usah takut, engkau tidak usah khawatir. Janji perlindungan Allah yang telah dituliskan di dalam Mazmur 91 ayat 1-11 akan benar-benar nyata engkau rasakan kalau engkau benar-benar dalam kondisi jiwamu rileks dan percaya
bahwa firman-Nya iya dan amin. Kabar baik ini, terimalah firman Tuhan dan percayalah di dalam jiwamu, karena hanya firman yang kau simpan di dalam jiwamu, di dalam hatimu, yang akan berkuasa menyelamatkan jiwa. Ingatlah, akar kata daripada healing atau rapa berasal dari kata rapah, setelah digantikan alef ini dengan hei yang berarti grace, anugerah, yaitu relax. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saya bernubuat selama beberapa minggu di rumah, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk suatu kuasa yang besar. Ada kebangunan di dalam setiap negara-negara. Injil, kesempatan Injil untuk diberitakan adalah saat-saat seperti ini. Setelah masa-masa perkabungan ini, kita akan saksikan bagaimana Injil diterima oleh banyak orang. Ini adalah saat yang tepat untuk menyampaikan Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, sampai mati di kayu salib, dikuburkan, dan hari yang ketiga bangkit sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil. Mari kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tundukkan kepala, kita berdoa, dan saya akan mengucapkan berkat rapah ini menjadi kehidupan saudara yang ada di rumah. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan berkat karena Engkau berjanji dan itu menjadi realita. Engkau berkata bahwa kami percaya dan menerima apa yang Engkau telah berikan hari ini bagi umat-umat-Mu. Siapapun yang menerima firman-Mu, aku melepaskan berkat, hikmat, dan pengertian bagi mereka. Biarlah akar kata healing atau rapah, relax ini dinikmati oleh anak-anak-Mu, oleh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka menikmati kasih-Mu dalam hal kesembuhan. Dari jiwa mereka disembuhkan, tubuh mereka disembuhkan, perekonomian mereka disembuhkan. Saat-saat ini mereka menikmati kebersamaan bersama keluarga, suami, istri, dan anak-anak berkumpul. Biarlah mereka menikmati relaksasi bersama Roh Tuhan. Kata hei ini dianugerahkan oleh Tuhan. Aku melepaskan hikmat dan pengertian ini melalui Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Bapa di sorga. Dicurahkannya kasih sayangnya bagimu. Diberikannya kuasa kesembuhan dari akar kata rapah, yaitu pribadinya Yesus Kristus tinggal di dalam hidupmu selama-lamanya. Nikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita ucapkan amin.